It's the first World Championship level race staged here at the Mandalika International Circuit, race 1 of the 2021 Pirelli Indonesian round. I am Peko Banyaya. If you like our content, like and subscribe. Tahun depan, Mandalika menjadi tuan rumah penyelenggaraan balapan motor gede alias MotoGP. Sirkuit kebanggaan masyarakat NTB dan Indonesia itu, sirkuit Mandalika sukses menyelenggarakan gelaran World Superbike WSBK pada November lalu. Tak hanya mengembalikan kehormatan Indonesia di kancah balap otomotif dunia, WSBK Mandalika 2021 juga berkontribusi besar terhadap perekonomian warga sekitar. Contohnya, bisnis jasa sewa mobil atau transportasi. Keuntungannya bisa mencapai 70 juta rupiah dari sebelumnya, yang hanya di kisaran belasan juta rupiah per bulan. WSBK Mandalika bikin ekonomi lokal meroket, omset sewa mobil tembus 70 juta rupiah. Tahun depan akan menggelar balapan MotoGP 2022 yang pamornya lebih tinggi dibandingkan dengan World Superbike. Tentunya hal ini akan menarik lebih banyak lagi penonton untuk menyaksikan langsung MotoGP. Bahkan jika situasi pandemi menjadi lebih baik, bukan tidak mungkin ribuan penonton dari mancanegara berkunjung ke Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu, kebutuhan armada bus sebagai transportasi penonton saat MotoGP 2022 di Mandalika diprediksi meningkat hingga 4 kali lipat. Organisasi Angkutan Darat atau Organda NTB menyebutkan bahwa dibutuhkan 400 bus untuk sarana transportasi penonton. Kebutuhan bus sebanyak itu diestimasi bisa mengangkut penonton hingga 100.000 orang. Ketua Organda NTB Junaidi Kasum menjelaskan bahwa euforia penonton yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan acara sebelumnya membutuhkan penataan transportasi yang lebih baik. Penataan yang akan dilakukan meliputi penambahan terminal di beberapa titik. Penambahan terminal penghentian pasti dilakukan. Perlu diatur bagaimana bus itu tidak sekali jalan. Misalnya ketika World Superbike, bus menaikkan penonton dari Mataram langsung ke sirkuit Mandalika. Nanti saat MotoGP tidak bisa seperti itu. Bus dari Mataram cukup sampai bundaran Gerung, kemudian penonton ganti bus, sehingga penonton tidak menumpuk dan lebih efektif, ujar Kasum. Menurut Junaidi, penonton perlu diingatkan untuk tidak membawa mobil pribadi saat ke arena sirkuit. Harus diperketat untuk masuknya mobil pribadi di Mandalika saat MotoGP, sehingga di Mandalika tidak terjadi penumpukan kendaraan. Saat World Superbike dengan 20.000 penonton, Dinas Perhubungan menurunkan 97 bus di Mandalika. Bus-bus tersebut tidak hanya berasal dari NTB, tetapi juga didatangkan dari Jakarta. Ya, bagaimana pendapat kalian wahai para pencinta aspal? Wah, omsetnya begitu banyak juga ya. Perlu persiapan yang cukup matang agar MotoGP 2022 di Mandalika ini sukses dan berjalan lancar. Sekian video dari kami. Salam aspal panas.